kepemanduan wisata. Lalu untuk memaparkan materi ini saya mengambil contoh tentang Candi Borobudur. Jadi sebetulnya yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita menginterpretasikan suatu objek wisata, bukan apa sih intinya dari Borobudur. Karena seorang guide, seorang pemandu wisata bebas berinterpretasi sepanjang itu ada dasarnya, sepanjang itu punya landasannya. Jadi daftar pustaka apa yang dipakai, teori apa yang dipakai, itu bisa disampaikan dengan interpretasinya. Oke, tidak berpanjang lebar, saya bisa mulai saja. Jadi sudah diskenariokan tadi oleh co-hostnya bahwa kita dalam perjalanan ini, kita dari kereta api, lalu kita sampai, bisa mulai. Kita bisa memulai screen share-nya. Ya. Oke, kita coba, mungkin ada delay ya, ada delay waktu, karena jaringan koneksinya berbeda-beda. Karena koneksinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Jadi ini bentar. Jadi kita sampai di kota Jogja, kota budaya, kota mahasiswa, ya, di mana budaya kita, budaya Jawa terpelihara dengan baik. Nah, kita sudah sampai di stasiun sekarang, dan kita ada di pelataran parkir stasiun Tugu. Nah, ini kalau yang udah biasa ke sana, ada dekat-dekat ya nama-namanya, jalannya Jalan Pasar Kembang. Nah, di sini bus kita sudah nunggu. Nah, dari sini kita mulai jalan. Kita menuju ke Candi Borobudur. Nah, jarak yang kita tempuh itu sekitar 40 km. Mungkin waktu yang bisa kita gunakan kita tempuh sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Depend on daripada traffic jam di jalan. Kalau kita pakai bus besar bahkan bisa sampai 2 jam. Kalau pakai kendaraan kecil itu cukup dengan 1 jam setengah, 1 jam 15 sampai 1 jam setengah kita sudah sampai. Jadi, nah dari sini kita memulai perjalanan kita menuju Candi Borobudur. Selama perjalanan menuju Candi Borobudur ini, saya coba akan menginformasikan beberapa hal tentang Candi Borobudur sendiri. Jadi kita still on the way, kita still masih dalam perjalanan. Maka apa sih sebetulnya Borobudur? Interupsi sebentar Pak Dikin, suaranya kurang jelas, bergema. Oke, sekarang? Masih. Sekarang masih, jadi bentar. Sekarang juga masih juga kah? Sudah, Dikit lagi Pak Dikin suaranya. Oleh, masih kah? Masih bergema, masih bergema. Masih. Kalau saya lepas ini, masih kah? Kedengaran? Coba. Nah. Oke. Sip. Nah, oke. Jadi selama dalam perjalanan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Borobudur. Ya, ini kondisi ya, pemandangan di alun-alun di stasiun kereta api. Ini ada Hotel Abadi, lalu samping Hotel Abadi ada gang. Nah, itu hati-hati yang teman-teman dan supir. Oke, ini ada Candi Borobudur kita lihat. Ini on the way. Candi Borobudur ini kalau kita lihat sepintas hanya seonggokan batu hitam, batu andesit, ini batu lava, semuanya terbuat dari batu lava. Hanya batu hitam saja sebetulnya. Ya, apa ini ada artinya atau tidak? Nah, seorang pemandu wisata harus bisa mengartikan atau memberikan satu arti kepada sebuah batu hitam ini. Pada sebuah batu hitam ini, namanya Borobudur. Nama Borobudur ini dapat dari mana, gitu kan? Ternyata Borobudur ini, candi ini terletak di desa yang namanya juga Borobudur. Apakah memang nama candi ini didapatkan dari nama desa, ataukah nama desa didapatkan dari nama candi? Itu juga masih banyak yang misterinya, masih banyak perlu kita pertanyakan. Tapi dari adanya prasasti yang disebut prasasti Karangtengah, prasasti ini berangkat tahun 824 Masehi. Itu disebutkan di situ bahwa ada satu bangunan yang disebutnya Bumi Sambara Budura. Disebutnya Bumi Sambara Budura.
Bumi itu adalah rumah atau tempat atau suatu tempat untuk tinggal. Sambara itu suci, jadi lalu Budura itu bukit. Ya, Budura itu artinya bukit. Jadi dari berdasarkan prasasti itu dinyatakan bahwa ada satu tempat suci yang terletak di atas bukit. Nah, dari situ kemudian para ahli mengacu kepada suatu bangunan suci yang memang kebetulan ada di sekitar situ yang adanya adalah Borobudur. Jadi para ahli, para arkeolog, para sejarawan berasumsi bahwa prasasti Parang Tengah yang mengatakan bumi Sambara Budura itu mengacu kepada Borobudur. Lalu berubah menjadi nama Borobudur adalah karena seiring dengan perjalanannya waktu, pengucapan-pengucapan ini akan berubah. Dari bumi Sambara Budura, buminya mungkin terlihat tersingkat, jadi menjadi lebih disingkatkan, menjadi Sambara Budura, lalu disingkat lagi menjadi Barabudura, dan sesuai dengan lidahnya orang Jawa, yang A itu akan berakhiran menjadi O, maka sekarang kita kenal menjadi Borobudur. Nah, ini satu arti berdasarkan prasasti Karangtengah. Berdasarkan prasasti yang lain yang kita tidak sebut, yang saya juga namanya juga tidak ketahui, ada satu teks yang mengatakan ada satu teks yang mengatakan Ratna Sambara Budura. Nah, ada Ratna Sambara Budura. Ratna artinya teratai, Sambara suci, Budura di atas bukit. Berarti artinya adalah ada teratai suci di atas bukit. Jadi kalau kita lihat Borobudur ini dari atas, ini akan bentuk seperti teratai mekar. Teratai yang sedang mekar yang memang berada di atas bukit. Jadi ada juga kemungkinan bahwa dua nama ini keduanya mengacu kepada Borobudur. Jadi ada bumi Sambara Budura, lalu Ratna Sambara Budura. Jadi nama-nama inilah asal muasalnya nama. Ya, dari kata kalau ada tamu bertanya, kenapa namanya Borobudur? Berasal dari mana? Borobudur, ya ini penjelasannya seperti ini. Ada tempat suci atau tempat ibadah berada di atas bukit, dan juga teratai suci yang berada di atas bukit. Nah, next. Oke, berikutnya adalah kita melihat di sini latar belakang pendirian dari Borobudur. Ya, diketahui bahwa pendiri dari Borobudur adalah Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra ini adalah wangsa yang beragama Buddha. Jadi teman-teman semuanya, bahwa antara Wangsa Sailendra dengan Wangsa Sanjaya, mereka hidupnya berdampingan. Sanjaya itu yang beragama Hindu. Jadi pada saat itu mereka hidupnya berdampingan bersama-sama. Sebelum Sailendra mencapai ke masa kejayaannya, ya Sanjaya pun sudah berdiri. Kalau kita di sini Pramawardhani, cucu dari Samaratungga atau cicit dari Dharanindra, dia menikah dengan Rakai Pikatan. Sebetulnya pendirinya adalah Rakai Panangkaran. Itu pendiri dari Wangsa Sanjaya. Nanti akan bertemu pada saat ini di 833 sampai 856 Masehi. Nah, ini jadi makanya oleh karena itu kita tidak aneh di sekitar Jawa Tengah dan di Jawa Tengah khususnya ternyata banyak sekali candi yang dari Buddha dengan dari Hindu. Karena dua agama ini, dua budaya ini hidup berdampingan. Nah, dan mereka juga, kalau kita sebagai seorang pemandu wisata, kita bisa menyatakan kepada tamu kita bahwa sudah menjadi ruhnya bangsa Indonesia, sudah menjadi genetiknya bangsa Indonesia, bahwa kita mempunyai toleransi yang tinggi. Dari zaman nenek moyang dulu kita sudah hidup berdampingan antara agama yang ada. Jadi sebetulnya tidak ada perang di antara mereka. Ini juga bagian daripada interpretasi. Kembali kepada sini bahwa Borobudur ini dibangun awal muasalnya oleh raja bernama Dharanindra. Nah, ini berdasarkan prasasti Kelurak. Nah, dia juga berkuasa sampai di Sumatera, di Sriwijaya, di Palembang sekarang. Ya, kemudian pada tahun diperkirakan ini dia juga membangun Borobudur di Dharanindra ini. Dan Borobudur ini diperkirakan dibangun oleh 3 generasi. Dibangun oleh 3 generasi sampai dengan Samaratungga. Hanya
pada saat masanya Samaratungga, ya, Borobudur ini selesai. Jadi kalau sekarang banyak dikenalnya Samaratungga lah pendiri dari Borobudur. Ada cerita satu teks mengatakan bahwa Borobudur ini dibangun selama 100 tahun lamanya. Jadi dari 775 sampai 833. Akhirnya betul juga kalau sampai Pramowardhani setelah Samaratungga meninggal, Pramowardhani ini sebagai penerus dari Samaratungga dan dia menikah dengan Rakai Pinggatan dari Wangsa Sanjaya. Dan pada akhirnya keturunannya adalah kemudian juga membangun candi-candi Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Pelausan. Candi Pelausan adalah agak menyimpang sedikit. Candi Pelausan adalah suatu persembahan dari Rakai Pinggatan kepada istrinya. Karena Candi Pelausan adalah candi Buddha. Sementara yang berkuasa pada saat itu adalah Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Jadi kalau kita melihat dari sini ya, dari box ini, dari sini semua, dari kolom, dari tabel ini, bahwa Borobudur dibangun sekitar 100 tahun. Nah, tetapi pada saat pembangunan di awal di Dharanindra, dia belum lagi selesai. Berarti baru oleh Samaragrawira dan Samaratungga digunakan, atau oleh Pramowardhani digunakan. Maka ada satu teks juga yang menyatakan Borobudur itu dibangun 100 tahun lamanya, tapi digunakan hanya selama 80 tahun. Karena setelah Pramowardhani berdiri, setelah Wangsa Sanjaya mencapai kejayaan, peran dari Borobudur ini agak berkurang, abad ke-9. Ternyata kemudian pada tahun 1006 terjadi pralaya atau terjadi Mahapralaya, meletusnya Gunung Merapi di sana, dan akhirnya menghapuskan atau menghilangkan budaya Hindu dan Buddha di Jawa Tengah, yang kemudian muncullah budaya Hindu di Jawa Timur. Jadi, next. Jadi ini sekedar pengetahuan dasar. Kalau kita sampai ke Borobudur, kok ada candi Hindu dekat, itu candi Buddha, ada candi percampuran seperti candi Mendut apa. Nah, kalau melihat dari tabel tadi kita sudah bisa memahami ternyata Sailendra dan Sanjaya ini hidupnya berdampingan. Oke, ini satu gambar lagi. Kalau kita tahu tadi, kita ketahui bahwa yang membangun adalah dari Wangsa Sailendra. Tetapi berdasarkan legenda masyarakat setempat, Candi Borobudur ini dibangun oleh Gunadarma. The same person, orang yang sama juga yang membangun Keraton Ratu Boko. Jadi, nah kalau kita melihat, ya, oke, jadi kalau kita melihat dari Candi Borobudur ini dari puncak yang paling atas kita melihat, ya, itu ada pegunungan namanya Pegunungan Menoreh. Nah, lihat, itu kalau kita berfantasi dia bakal berbentuk seperti seorang yang sedang tertidur. Kalau kita lihat stupa sebelah kiri itu adalah rambutnya, lalu stupa di tengah ini pas itu ada muka dan lalu ada perutnya, lalu ke belakang kakinya. Jadi menurut legenda masyarakat setempat, Gunadarma inilah yang membangun Candi Borobudur dalam satu malam. Kemudian dia terlalu lelah dan dia tertidur sampai sekarang. Nah, ini legendanya. Ya, coba next. Nah, kalau sejarah penemuannya, Borobudur itu dari tahun 1006 pada saat Mahapralaya, pada saat Merapi meletus, dia cukup dilupakan, sebetulnya sangat cukup dilupakan. Jadi karena perpindahan dari budaya Hindu dan budaya Buddha ke arah timur, walaupun yang berkembang pesat adalah budaya Hindunya, bangsa Sanjayanya, budaya Buddhanya tidak terlalu berkembang pesat. Jadi, nah ini sejarah penemuan kembali Candi Borobudur yang kita kenal sebagai gaib adalah baru di tahun 1814 katanya ditemukan oleh Raffles. Padahal berita tentang candi ini jauh sebelum Raffles datang sudah ada. Pada tahun 1709 atau tahun 1710 itu ada sebuah berita tentang Gunung Batu di daerah Kedu bersamaan dengan peristiwa penangkapan Kimas Dana. Jadi tahun 1709 ini mendekati pendirian Mataram kuno. Mataram kuno ini sudah ada Mataram kuno, maaf. Mataram kuno sudah berdiri mendekati perjanjian Giyanti, peralihan pemisahan dari Mataram kuno. Kimas Dana ini salah seorang pemberontak kerajaan Mataram Islam. Nah, hanya di situ sudah ada berita tentang candi itu gitu. Lalu ada 1758 itu
ada juga beri kunjungan pangeran dari Yogyakarta dari 1758, berarti ini setelah Giyanti. Karena Giyanti 1755, jadi datang ke sana. Giyanti ini, maaf kalau yang belum paham, Giyanti ini adalah perpecahan Mataram kuno, Mataram Islam menjadi Yogyakarta dan menjadi Kasunanan Surakarta, menjadi Pakubuwono dan menjadi Hamengkubuwono. Itu tahun 1755. Jadi tahun 1758 ada pangeran dari Yogyakarta, berarti pangeran dari Hamengkubuwono. Itu melihat patung di dalam sangkar. Patung di dalam sangkar ini berarti adanya Buddha yang di dalam stupa. Ya, Buddha dalam stupa. Nah, kemudian pada tahun 1814, jadi baru secara resmi itu ada satu kolonel namanya Mackenzie. Kolonel Mackenzie, dia itu selama lebih dari 10 tahun tinggal di India. Jadi dia sudah paham, dia sudah mengenal budaya India dengan agamanya. Ya. Makanya begitu dia ada di Jawa, lalu ada berita ditemukan batu candi, lalu dia kunjungi, lalu dia bandingkan dengan yang ada di India. Ini agak ada kemiripan, gitu. Ada kemiripan. Lalu dia laporkan ke Raffles. Pada saat itu Raffles ada di Semarang. Jadi dilaporkan ke Raffles. Nah, hanya sayang dia harus kembali ke India. Kemudian oleh Raffles dikirim satu orang yang namanya H.C. Cornelius. Jadi Hans C. Cornelius. Nah, Hans C. Cornelius inilah yang meneruskan upaya Mackenzie. Ya, dengan Hans C. Cornelius ini, ya dia dengan bantuan sekitar 250 orang dan diperlukan waktu sekitar 4 bulan untuk membersihkan Candi Borobudur ini. Dari saat itulah Candi Borobudur muncul kembali ke dunia. Dari saat itulah Candi Borobudur muncul lagi. Lihat lagi kita Anda. Ya. Hanya sayang pada saat 1816 kan Raffles kembali lagi, ya, karena Napoleon kalah perang. Lalu wilayah kita Indonesia ini, Hindia Belanda dikembalikan lagi ke Hindia Belanda. Lalu dan kembali Belanda berkuasa di Indonesia. Maka saat itu pada saat Belanda berkuasa ini Borobudur itu tidak diapa-apakan. Jadi tidak ada upaya dari pemerintah Hindia Belanda atau upaya dari Oude Heikundige Dienst, jadi jawatan arkeolog atau benda-benda kuno, itu tidak ada dikerjakan apa-apa sampai pada saat 1856 Raja Chulalongkorn atau dari Thailand atau Rama V, ya, itu mengunjungi Candi Borobudur. Karena sudah dikenal Candi Borobudur itu, hanya tidak diperbaiki, tidak diapakan. Nah, sebagai hadiah atau sebagai apresiasi atas kunjungan Raja Chulalongkorn oleh pihak Hindia Belanda, itu dibekali 32 panel relief, 5 patung Buddha, 2 patung singa, 1 kala, dan 1 dwarapala. Dwarapala itu patung raksasa besar dengan gada. Sebagai hadiah, ya, karena dia mengunjungi Borobudur. Gitu. Jadi sampai sekarang banyak sekali batu-batu candi atau pantheon-pantheon candi yang memang hilang, tidak ada. Ya. Jadi, semenjak dari itu baru ada perhatian dari pemerintah Belanda, khususnya dari arkeolog Belanda yang pertama itu adalah dari Theodor van Aert. Theodor van Aert mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang perlu dilestarikan. Makanya dia kirim surat pada saat itu ke Ratu, oleh Ratu dibiayai. Uang yang digunakan untuk restorasi itu tidak mencukupi, jadi dia hanya bisa merestorasi di bagian yang teratas saja, bagian yang bulat saja. Jadi restorasi pertama yang dilakukan oleh Theodor van Aert itu adalah hanya bagian yang bulat, yang lingkaran. Bagian yang segi 4 itu tidak direstorasi oleh pemerintah atau oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Ya. Lalu pada Theodor van Aert juga mengatakan, ini saya sudah melakukan restorasi untuk bagian yang atas. Ya, restorasi saya ini hanya bertahan sekitar 50 tahunan. Sekitar 50 tahun. Betul apa yang diperkirakan oleh dia, karena pada tahun 1960 Borobudur itu sudah rusak. Betul, sangat-sangat rusak Borobudur. Nah, akhirnya kita sudah merdeka, lalu salah satu arkeolog kita berusaha untuk mencoba merestorasi kembali Borobudur ini dengan seluruh timnya. Dia juga berkirim surat dan semuanya. Akhirnya dapat bantuan kita dari UNESCO dan pemerintah. Lalu restorasi kedua dari Borobudur dimulai pada tanggal 10 Agustus 1973. Dan rencananya tadinya hanya sekitar 7-8 tahun untuk restorasi itu. Ternyata berlangsung sampai 10 tahun. Sampai tanggal 23 Februari 1983. Dan pada restorasi kedua ini kita mendapatkan bantuan yang sangat besar dari UNESCO.
dan saat itu juga sudah digunakan namanya komputer dari IBM. Komputer itu digunakan untuk menomeri setiap batu, karena batu-batu candi Borobudur yang berbentuk segi 4, blok batu itu jumlahnya sekitar 2 juta blok. 2 juta blok batu, dan itu dikasih nomor, lalu ditandai tempatnya di mana. Lalu diangkat, semuanya diangkat, lalu di bukit yang ada diperbaiki, lalu dibangunlah sistem drainase, sistem pengairan, lalu dibangun juga untuk humidity control, lalu juga dibangun juga untuk seismograf dipasang juga. Nah, setelah itu diletakkan kembali batu tadi di tempatnya semula. Makanya diperlukanlah komputer. Itu IBM. Kalau tahu komputernya sekarang itu besarnya satu rumah itu. Dulu itu betul satu rumah sendiri. Tahun 23 Februari 1983 candi ini selesai direnovasi, sudah direstorasi. Lalu saya masih ingat saat itu saya sudah mengunjungi candi ini waktu kecil. Ya, itu kita itu bisa parkir sampai di bawah kaki candi. Selama 2 tahun tuh kita bisa parkir di bawah kaki candi. Tapi pada saat 21 Januari 1985 ya, di stupa di Candi Borobudur dibom. Ada 9 stupa yang rusak. Itu dilakukan oleh jadi kan tahun 95 ya. Ini ceritanya mereka ini balas dendam. Bagi mungkin yang masih ingat tahun 84 ada peristiwa Tanjung Priuk di Jakarta. Peristiwa Tanjung Priuk di Jakarta ya, cukup banyak juga korbannya. Itu satu majelis taklim bergerak lalu dihadang oleh militer dan banyak korban. Nah, ini adalah gerakan-gerakan dari mereka yang hendak balas dendam. Ya, akhirnya balas dendamnya adalah membom Candi Borobudur ini. Ya, ada 9 stupa yang rusak. Akibat dari pemboman itu, makanya oleh pemerintah dibuatlah satu proyek lagi yang dimulai tahun 1985 itu. Setelah pemboman, proyeknya adalah bahasa Indonesianya pemindahan masyarakat ke tempat yang lebih aman. Jadi kalau kita lihat sekarang Borobudur ini mempunyai 5 zona. Borobudur itu mempunyai 5 zona. Zona 1 itu zonanya di candi, tempatnya candi. Itu tanggung jawabnya adalah Dinas Purbakala. Jadi yang mempunyai tanggung jawab candi adalah Dinas Purbakala. Nah, itu di zona 1. Zona 2 adalah mulai dari tiket masuk ke tiket masuk sampai ke gerbang zona 1, itu zona 2. Zona 3, ya, zona 3 itu tiket masuk, dari tiket masuk itu sampai ke parkiran, masuk ke parkiran. Zona 4 di luar parkiran, tapi masih sekitar 1 km dari Borobudur. Zona 5 di luar. Zona 5. Nah, masyarakat boleh tinggal di zona 4 dan di zona 5. Di zona 3, 2, dan 1 tidak boleh sampai sekarang. Jadi Borobudur aman sampai sekarang. Next. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita sudah tahu, paham sedikit tentang Borobudur, asal-muasal, nama, dan berikutnya. Dan ini adalah gambar-gambar pada saat Borobudur dibom. Ya, pada saat Borobudur dibom, ada 9 stupa. Yang sekarang, kalau kita di Borobudur, kita mencari stupa mana sih yang dulu pernah dibom, itu ada tandanya. Jadi kalau lihat di kaki sini, ya, di kaki situ, dan ada kursor, di kaki situ ada tanda bintang. Ya, di kaki situ ada tanda bintang. Saya lihat saja tanda bintang hitam atau sekarang mungkin sudah tergores agak-agak putih. Nah, itulah candi-candi yang pernah dibom atau stupa-stupa yang pernah dibom. Nah, stupa yang pernah dibom. Ini kebanyakan adanya di tingkatan nirwana. Nah, kebanyakan adanya di tingkatan nirwana. Ya, berikutnya. Oke, ini berita tentang pemboman. Nah, itu dia. Jadi 2 kali ada bom, 29 stupa dan 2 patung Buddha rusak. Ya. Itu tengah malam dia dibom ya. Oke, berikutnya. Ya. Oke, ini ada gambar telah. Nah, ini gambar pada saat Hans C. Cornelius selesai membersihkan candi. Nah, ini pada saat Hans Cornelius selesai membersihkan candi, nampak gambarnya seperti ini. Gambar seperti ini belum direnovasi ya, belum direstorasi. Berikutnya, nah, nanti kita akan temui Dhyani Buddha seperti ini gitu. Dhyani Buddha seperti ini tangannya Buddha, nah, yang ke kiri paling kiri. Nah, ya, yang kiri bisa lihat, nah itu ada kursor.
ini adanya di sebelah timur. Ya, sebelah timur, adanya di relung. Relung itu jumlahnya semuanya dia ada 504. Ya, ada di dalam relung. Ya, ini sebetulnya kalau dalam bahasa filosofi budaya adalah namanya bumi Sparsamudra. Bumi Sparsamudra yang artinya adalah Buddha memanggil dunia sebagai saksi, gitu kan. Buddha memanggil dunia sebagai saksi. Sebagai pemandu wisata kita bisa mengartikan, tapi jangan terlalu jauh dengan arti dari awal gitu. Misalkan kita bisa mengartikan sebagai Buddha memanggil umat manusia, Buddha memanggil bumi di mana umat manusia tinggal, Buddha memanggil umat manusia untuk mengikuti ajarannya, misalkan. Jadi, nah yang kedua, yang tengah. Yang kedua, ini adalah simbol tangannya. Lihat teman-teman perhatikan tangannya, tangan sebelah kanan ya. Karena tangan yang sebelah kiri ini 1 sampai 5 sama saja. Tangan yang sebelah ini letaknya bentuk tangannya berbeda. Nah, ini artinya adalah cinta kasih. Dari merah-merah artinya memberi cinta, memberi kasih sayang, memberi kasih sayang. Lalu yang ketiga, ya, ini adalah semedi atau meditasi. Ini lebih kepada ya, ini bermeditasi. Dari dua ini, sampai warnanya merah-merah hijau. Dan 3, ini bisa kita interpretasikan sebetulnya. Yang dua ini adalah hubungan horizontal antar sampai warnanya jadi hijau. Atau dalam konsepsi Islam kita sebutnya sebagai terus udah gitu yang di bawah gas karena ada pencetan ya kan. Kalau di yang nomor 3 ini adalah hubungan kita individu dengan sang pencipta, bermeditasi. Atau dalam konsepsi Islam ini dia bisa kita sebut sebagai hablum minallah. Jadi ini hubungan vertikal yang nomor 3, nomor 2 adalah hubungan horizontal. Jadi pertama di nomor 1 adalah Buddha memanggil umat manusia. Nomor 2 adalah lakukanlah hubungan horizontal secara baik. Hablum minallah. Nomor 3, lakukanlah hubungan vertikal secara baik. Vertikalnya. Jadi kalau kita sudah mempunyai hubungan yang harmonis, vertikal dan horizontal, maka di keempat, di sini adalah simbolnya tidak takut. Jangan takut lagi. Semua bahaya akan terhindar. Semua bahaya akan menghindar dan akan terhindar. Jadi kalau kita sudah melakukan mempunyai hubungan horizontal dan hubungan vertikal dengan baik, kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Semua bahayanya sudah terhindar semuanya. Ya, kalau ini sudah dapat dalam konsepsi Buddha bahwa kita sudah sampai ke tingkat pencerahan. Kita sudah lakukan kita sudah hidup melalui di jalur yang benar. Apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pelajari ini, ya, sepatutnya atau seharusnya perlu kita sampaikan, kita ajarkan kembali kepada orang yang belum memahami. Makanya di yang nomor 5, tangannya ini jarinya, ya bisa lihat jari saya mungkin akan seperti ini, ya, bulat. Ya. Artinya dia belajar atau mengajarkan, teaching. Teaching apa yang sudah kita alami di sini. Ya. Kemudian ya ini ada di timur, di mana ke kiri itu barat, lalu di utara, lalu di selatan, mana lagi? Timur, salah, utara, benar ya, kalau gitu. Antara, jadi ini di mata angin, di arah mata angin, ya, arah mata angin utama. Lalu yang terakhir, ini bisa kita temukan di lantai paling atas, adanya di dalam stupa, adanya di dalam stupa. Nah, ini ada timur, selatan, nomor 1 timur, nomor 2 selatan, nomor 3 barat, nomor 4 utara. Bentar. Ya, apa? 6. Ya. Lalu nomor 6 ini adanya di stupa. Adanya di stupa, di dalam stupa. Ada 72 stupa dengan bentuk tangan, bentuk candi dengan tangan seperti ini. Bentuknya seperti angka 8 seperti ini. Ini namanya Dharma Cakra Mudra. Dharma Cakra Mudra artinya memutar roda kehidupan. Dalam konsepsi Buddhanya, kalau kita dalam nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita alami, bahwa kita sudah bisa memutar roda kehidupan kita sendiri. Nah, seperti inilah Bapak Ibu berikutnya. Next. Ya teman-teman, semuanya udah habis. Oke, kayaknya kita udah sampai nih di Borobudurnya. Nah, jadi tadi penjelasan di dalam bus,
kita sekarang sampai di Borobudur. Kita akan lihat lagi Candi Borobudurnya. Ya, slide berikutnya, hati-hati. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di Candi Borobudur. Di parkiran tadi ya, tadi parkiran dulu. Oke, dari parkiran agak jauh ya, Bapak Ibu jalan kaki, tolong jangan lupa bawa topinya. Buat pemandu, jangan lupa ya diingatkan itu, topi apa yang diperlukan oleh wisatawan, karena Candi Borobudur ini kita di open space, jadi kalau memang tamunya tua-tua, tolong diingatkan juga topinya, atau kacamata hitam, dan juga harus pakai harus pakai sun cream. Nah, tergantung dari waktu. Kalau untuk tamu bule harus setiap saat harus pakai sun cream. Jadi itu tidak jangan sampai lupa wisatanya. Jadi kita sampai di gerbang di tiket masuk dari Candi Borobudur. Ada dua, ini gerbang utama. Di gerbang utama, memang biasanya ini dipakai untuk domestik, yang gerbang ini. Ya, untuk domestik. Tiketnya belinya ada di sebelah kanan untuk domestik. Kalau untuk yang ya, kita coba putar gambarnya. Nah, ini ada satu bangunan, ini tiket masuk untuk domestik sebelah kanan. Ya. Lalu ke sebelah kiri kita lihat, sebelah kiri ini untuk wisatawan mancanegara. Karena tiket masuknya berbeda. Untuk domestik itu sekitar 40.000, untuk wisatawan mancanegara itu 320.000 kalau nggak salah. Jadi memang, nah di sini teman-teman juga tolong sebelum kita memulai diingatkan juga ke tamu-tamunya, siapa yang memerlukan ke toilet dulu, karena di sekitar candi nanti tidak ada toilet, jadi tidak ada toilet, tidak apalagi tidak ada payung intinya. Kalau buat yang domestik, kalau mungkin yang mau sholat dulu ada musola di situ, di dalam candi pun nanti di sekitar candi sana juga ada musola, ya. Jadi bisa diatur waktunya. Nah, bagi untuk wisatawan mancanegara itu perlu diinformasikan juga bahwa di sini akan didapatkan guide lokal. Ini akan dapatkan guide lokal sesuai dengan bahasa yang dikuasai oleh bahasa asal dari wisatawan tersebut. Nah, jadi nextnya dulu. Jadi kita lihat, kita masuk sekarang ke areal candinya. Kita masuk ke area candi. Ya. Nah, ini area candi, kita cukup jauh, ini cukup jalannya. Kita ini jalan dari tadi parkiran ini, dari pintu masuk, tiket masuk sampai sini sekitar 100 meter mungkin ada. Nah, dari sini bisa kita lihat candinya. Ya, itu Candi Borobudurnya dari pandangan agak jauh. Nah, kita berjalan ke arah sana. Nah, tapi kadang-kadang ada tamu yang bilang, saya pengen foto. Ini juga spot foto. Tapi banyak kan kalau untuk wisatawan mancanegara, saya nggak suka terlalu banyak orang itu nampak di situ gitu. Saya pengen yang kalau bisa Candi Borobudur, foto Candi Borobudur tanpa ada orang terlihat di situ. Nah, ada satu spot buat teman-teman sini. Nah, ini ada satu spot adanya tepat sebelum gerbang depan, itu ada belok ke kiri, ada satu bukit kecil. Nah, dari titik poin bukit kecil ini, kita bisa melihat Candi Borobudur tanpa gangguan orang-orang yang berdiri di atas candinya. Jadi kalau kita lihat sini, ini dulu pintu masuk dari Hotel Manohara Lama atau restoran Manohara Lama. Nah, cukup sampai sini. Kalau kita lihat ini tidak akan ada orang-orang pengunjung yang lain yang jalannya ada di sebelah kanan. Kalau kita ngambil poin titik sebelah sini, ambil foto, maka orang-orang ini tidak akan nampak di dalam foto kita. Ya, oke. Ini poin untuk foto saja. Jadi bagus juga seorang pemandu wisata mengetahui tempat-tempat yang baik, yang bagus untuk ambil gambar dan foto. Baik, berikutnya kita akan sampai di bawah kaki candi, ya, bawah kaki candi. Nah, ini ada dua pintu, gitu ya. Ada pintu yang pakai tangga, nah, ada di tengah ini, kayak tangga, ya. Dan pintu sebelah kiri yang untuk roll stool, untuk roll chair, ya, untuk yang pakai kursi roda. Untuk yang pakai kursi roda, jadi bisa minta kepada Pak Satpam untuk dibukakan, itu sangat mungkin. Atau untuk orang tua yang memang tidak mampu menaiki tangga, ya, ada masalah dengan lutut tentang apa, bisa bertanya kepada Pak Satpam di sini, nanti akan dibukakan. Kalau ini sama, ini karena ini yang tangga ini akan sampai di ujung timurnya, ya. Lalu kalau yang pakai roda ini, dia akan berada di ujung tenggara. Jadi sama saja. Sebelum kita mengunjungi Candi Borobudur, ada baiknya kita lihat dulu papan di sebelah sini, sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri ini ada satu papan. Nah, ini adalah denah dari Borobudur. Karena untuk mengunjungi Candi Borobudur, kita seharusnya melakukan pradaksina, ya, supaya kita mendapatkan cerita yang lengkap tentang Candi Borobudur.
Pradaksina adalah kita berjalan menyusuri lorong-lorong candi ya, searah dengan jarum jam. Nah, searah dengan jarum jam. Jadi kita bisa lihat di sini mungkin dari kursor akan berputar ke arah kiri, ya, satu putaran selesai, naik satu tingkat, lalu berputar lagi ke kiri sampai di awal, lalu bernaik lagi satu tingkat, lalu berputar lagi, ya, terus sampai dengan atas. Itu yang disebut pradaksina. Jadi kita melakukan pradaksina. Oke, lalu mari sekarang kita mulai naik ke Borobudur. Ya, hati-hati kita naik ke Borobudur. Ya, hati-hati kita naik tangganya tadi. Sebentar, mundur lagi gambarnya. Naik tangganya lumayan ini ya, tangganya karena tangganya lumayan tinggi itu. Ada sekitar 25 sentian, 20-25 senti. Nah, tadi bagi yang agak ini ya hati-hati saja, pelan-pelan saja. Karena ini juga kalau kita pagi hari ke sini cukup panas juga ya, dan kelembabannya tinggi, bikin orang cepat lelah ya. Jadi tangganya dari Borobudur ini, anak tangga dari Borobudur ini, kalau tidak salah hitung saya, itu jumlahnya ada 150 anak tangga. Ya, berikutnya. Jumlahnya ada 150 anak tangga, dan kita sampai di pelataran setelah itu. Nah, kita bisa lihat Candi Borobudur dan kita lihat ini relung-relung ini. Nah, relung-relung ini yang diisi oleh Dhyani Buddha, ada patung-patung Buddha tadi yang pakai mudrasnya, yang mudras tadi ada 504 di sana. Ya. Kalau kita mengikuti sesuai arahan tadi bahwa kita harus mengarah ke kiri. Jadi kita ke kiri dulu nih. Kita ke kiri dulu dari sini. Ya, kita ke kiri dulu. Ya, di saya sudah berputar, di ini belum. Ada satu pohon di kursor ini, saya bisa lihat. Satu pohon ini, ya, di pohon ini. Nah, ini nama pohonnya adalah Ficus religiosa. Ficus religiosa, ya, pohon ini. Ya, ini kalau atau kita kenal sebagai pohon Bodhi, pohon Buddha ya, Bodhi tree. Ini dia. Nah, ini pohon suci karena Siddhartha Gautama dia melakukan meditasi di bawah pohon sejenis ini, pohon Bodhi ini, sampai dia mendapatkan pencerahan. Nah, karena kita memulai dari sisi tenggara ini, karena ya inilah yang harus kita mulai. Ya, Anda mulai ya, teman-teman. Berikutnya, next. Dari ya, oke, kita sampai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kok di sini ya, kalau di ini kursor di sini. Ya, ada kursor lihat di situ sebelah. Nah, ada kursor tangan di situ. Itu adalah tumpukan batu, ya, tumpukan batu ekstra. Berarti itu bukan bentuk atau bukan batu awal, bukan bentuk awal dari Candi Borobudur. Ini adalah tumpukan batu yang sengaja diletakkan di sana sebagai penyanggah Borobudur. Bentuk aslinya adalah dari sini ke atas. Ya, dari yang ada ke atas ini, nah dari sini ke atas ini bentuk Candi Borobudur ya. Batuk yang ini adalah tambahan. Ini adalah tambahan. Karena pada tahun 1895 ini baru ditemukannya pada tahun 1895 pada saat Cepas ya, ingin membuat dokumentasi tentang Candi Borobudur. Jadi dia membuka bagian ini, lalu dia ingin memfoto, membuat dokumentasi. Pada saat dia membuka ini, dia menemukan relief yang the hidden tadinya. Tadinya relief yang tersembunyi. Jadi relief yang tersembunyi. Nah, setelah relief ini ditemukan, maka para ahli, para arkeolog dan para sejarawan akhirnya membuat satu teori, ya, satu teori bisa dikatakan, akhirnya bahwa Candi Borobudur ini terdiri daripada tingkat-tingkatan. Nah, tingkatan yang di awal, yang di bawah ini yang tersembunyi ini, yang disebutnya adalah Kamadhatu. Lalu tingkatan segi 4, yang bentuknya segi 4, semuanya berbentuk segi 4, itu adalah Rupa Dhatu. Dan tingkatan yang berbentuk lingkaran sampai di atas itu adalah Arupa Dhatu. Apa itu? Kalau Kamadhatu, ini bisa kita artikan sebagai, di sini digambarkan sebagai dunia nafsu, dunia kebebasan, dunia penuh nafsu, dunia penuh penderitaan. Jadi digambarkan di sini, bentar teman. Balikin dulu, oke. Jadi di sini digambarkan bahwa relief-relief yang ada di sini ini berasal dari buku yang bernama Karma Vibhanga. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara lengkap relief-relief ini seperti apa, nanti bisa sebetulnya setelah selesai mengunjungi Candi Borobudur bisa masuk ke Museum Karma Vibhanga. Di sana banyak sekali foto-foto tentang relief-relief ini. Jadi perlu disinikan juga bahwa kita memulai dari sini untuk memulai pemanduan kita tentang Candi Borobudur ini.
adalah di sisi tenggara. Nah, di sisi tenggara kalau kita berdiri di tengah, ke arah kiri kita itu digambarkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Di sisi kanan kita digambarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nanti akan bertemu lagi di ujungnya, mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Bertemu lagi di belakang ini. Nah, salah satunya adalah kita bisa lihat di sini di sisi yang buruk. Kita lihat relief yang sisi buruk. Di sini ada tulisan dalam bahasa Sanskerta ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Itu tulisannya hurufnya Pallawa, bahasanya Sanskerta. Dia akan ucapannya adalah wirupa. Artinya wi itu buruk, rupa adalah perbuatan. Jadi perbuatan yang buruk. Jadi ini adalah penggambaran dari perbuatan di Borobudur di Karma Wibangga ini, untuk Karma Wibangga. Karena ini adalah penggambaran dunia sebab akibat. Kalau kita berbuat A, kita akan berakibat B. Kalau kita berbuat C, ini akan berakibat D. Ini digambarkan dalam relief ini semuanya. Jadi kalau kita berbuat buruk, kita akan jadi apa nantinya? Nah, pemisahnya itu adalah pohon. Ini ada kursor ya. Nah, kursor itu pemisahnya. Kursor ke kiri itu adalah perbuatan kita yang sekarang lakukan. Lalu kursor ke kanan, apa yang akan kita terima nanti? Apakah hukumannya? Apakah akibatnya? Nah, itulah. Jadi kalau kita ke kiri, lihat sebelah kiri, ini di bawah yang pesta-pesta, minum-minum, di bawah itu ada tari apa, jadi hal-hal perbuatan yang kurang baik begitu. Perbuatan kurang baik. Nah, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan nanti bisa jadi ada satu orang yang di atas, ya, dia minta sesuatu, ya, dan ini ada orang yang mampu. Bisa jadi kita menjadi orang yang terlahir menjadi orang yang sengsara, atau bahkan kita menjadi budak karena ini ada di bawah. Ini perbuatan yang jelek sekali gitu. Jangan diikuti, jangan dilakukan. Nah, ini kalau kita lakukan ini, kita mendapatkan dosa. Kita mendapatkan sesuatu ganjaran yang buruk. Jadi kita mendapatkan karma yang buruk. Karena kita dharmanya sedikit. Nah, ini konsepsi budaya. Tapi sebagai manusia akan terus berlanjut. Tidak ada akhirnya. Kalau coba kita kembali lihat sekarang yang berbuat baik. Ya. Nah, ini yang perbuatan baik. Relief yang ada perbuatan baik ini akan gambarkan. Ini sayang sepotong ya pohonnya, terpotong, satunya lagi tidak bisa saya ambil gambarnya. Ini ada satu gambar, satu relief, yang kiri atas adalah satu keluarga, bapak dan ibu dengan 2 orang anak. Kalau kita perhatikan, bapak dan ibu dan anak-anaknya ini mengenakan perhiasan, entah dia emas atau apa, semuanya. Di bawahnya ini adalah para pekerjanya. Lalu ada 3 orang perempuan, kemungkinan ini duduk, ya. Lalu ada 2 orang yang berdiri. 2 orang yang berdiri itu kita lihat dia menggunakan juga perhiasan, ada kalung, ada anting, ada ini. Nah, ini katakan bahwa keluarga dengan 2 orang yang berdiri ini mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang mampu, ya. Lalu mereka memberikan hadiah, memberikan mungkin sumbangan, memberikan sembako, memberikan apa kepada 3 orang yang datang minta pertolongan ini. Nah, ini adalah perbuatan baik. Nah, setelah ada pohon ini sebetulnya digambarkan si bapaknya ini yang di keluarga ini di suatu saat dia menderita sakit, maka membawa obat, ada yang mijitin, ada yang ini. Nah, itu adalah pahala yang dia terima dari hasil perbuatan baiknya. Ini hanya sekedar penggambaran saja. Jadi di dunia karma wibangga ini, kalau kita berbuat baik kita dapatkan pahala, kalau kita berbuat jahat kita dapatkan dosa. Kalau kita berbuat baik, pahalanya bisa kita terima sekarang juga, atau pada saat kita nanti di kehidupan berikutnya, kita akan meningkat menjadi makhluk hidup yang lebih baik lagi. Tapi kehidupan itu akan terus berlanjut. Maka di sini life cycle-nya never ending. Tidak pernah berhenti. Never ending life cycle-nya. Makanya kalau kita naik ke atas tadi, yang satu saya waktu di bus saya sempat ceritakan, ada Dhyani Buddha, yang satu, ya, Dhyani Buddha, yang bumi Sparsa Mudra, ya, jadi Buddha memanggil bumi. Jadi di sini Buddha memanggil umat manusia yang masih berada di Karma Wibangga, masih yang berada di Kamadhatu, ya, masih berada di Kamadhatu. Naiklah kita nanti ke atas, ya, oke, next. Nah, kita berada di gerbang utama sekarang, ya. Naik kita, nah kita bisa perhatikan di sini, warna gini, ada 2 patung singa, teman-teman semuanya. Patung singa ini ada artinya. Nah, patung singa ini ada 2 arti, teman-teman. Kalau patung singa ini membelakangi candi, ya, ini membelakangi candi kan. Nah, ini artinya dia sebagai penjaga candi. Nanti di atas, di lantai paling atas, ada lagi patung singa di setiap pintu masuknya. Ada 2 lagi.
tapi patung singanya menghadap kepada stupa, menghadap ke candi. Arahnya berbeda, arahnya 360 derajat berbeda, 180 derajat berbeda, terbalik arahnya. Ini membelakangi, itu menghadap daripada kendaraannya Buddha pada saat dia mencapai nirwana. Jadi ada dua arti ya. Kalau ini sebagai penjaga, di atas itu sebagai kendaraannya Buddha. Nah, ini sampai sini, lalu ada namanya ini Kala, ya. Kala, lalu ada namanya Makara, ini selalu ada tentang candi, selalu ada di semua candi ada. Nah, dan Kala dan Makara, walaupun akan beda dari stylenya, ya, ini stylenya style candi Jawa Tengah, candi Jawa Timur akan berbeda lagi stylenya. Nah, ini Kala itu waktu, sebagai penjaga waktu, ya, ini simbol sebagai penjaga waktu. Oke, kita mulai menaiki ke bagian kedua daripada Borobudur yang kita sebut Rupa Datu. Ya, Rupa Datu. Nah, ini adalah sketsa gambar bahwa di Candi Borobudur, ya, di bagian kedua ini, ya, itu ada, ya, itu ada ini, ya, ada buku-buku, ada cerita-cerita. Ya, di sini ada tentang Ganda Wiwaha yang kita. Kalau yang di lantai satu yang di lantai satu sebelah kanan atas itu Lalitas Vistara. Lalu di sebelah kirinya itu dari Jataka Mala. Nah, itu cerita. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya di buku-bukunya ada. Jataka atau Jataka Mala ini adalah cerita kisah-kisah tentang Buddha sebelum Buddha ini terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Sebelum terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Ya. Jadi lalu kalau Ganda Wiwaha itu cerita tentang murid-murid dari Buddha pada menyebarkan ajaran agama Buddhanya. Oke. Nah, kita di sini akan coba mulai keliling ya, teman-teman. Kita akan temukan juga di sini ada relief yang sebagai judul ya, Robin Hood gitu ya. Agak menarik ini ya, karena di Lalita Vistara ini bahwa ini ada dua seri ya. Ya, atas bawah. Ini kalau udah berikut. Oh, ini sudah pakai apa? Oh ya, oke. Kita sudah pakai Google Street sekarang. Jadi kita bisa lihat, kita jalan ke kiri. Relief yang pertama ini, relief yang pertama, ya, relief yang pertama ini menceritakan Buddha. Buddha dia Buddha pada saat dia berada di surga Tusita, surga apa ya, kepuasan Tusita. Ya. Dia sebagai sebuah soul, sebagai suatu jiwa yang sudah merasakan puas, ya sudah beberapa kali dia bereinkarnasi, ya. Lalu dia sekarang tinggal di Tusita. Ya. Lalu next berikutnya, nah, di sini dia, ya, oke, ini belum maju di kitanya, di saya sudah maju. Saya pakai dua laptop, satu yang screen share, satu kalau ya. Kita sudah jalan. Di sini Buddha ini ada beberapa relief sana diceritakan bahwa dia menceritakan bahwa dia akan kembali lagi ke dunia ini. Ini sebentar. Ini jaringan kali ya. Di saya sudah jelas. Satu laptop saya sudah jelas, tapi satu lainnya masih belum. Oke. Jadi dia akan kembali ke bumi. Dia akan kembali ke bumi. Mana ini ada minta. Dia akan kembali ke bumi lalu dia mencari calon orang tuanya. Dia mencari calon orang tuanya, lalu dia sudah dapatkan satu relief, ya, dia sudah menemukan orang tuanya sebagai seorang raja, sebagai raja. Lalu ini ada lagi satu relief yang jelas, ini relief yang sangat terkenal. Kalau teman-teman melihat di semua buku panduan tentang Borobudur, relief ini ada. Ini relief yang menceritakan ya, calon ibu daripada next Buddha. Nah, kita sebut saja next Buddha karena dia belum lahir. Ya, ini calon ibunya namanya Dewi Maya. Pada saat beliau tidur malam hari, beliau bermimpi di sini. Ada gambar sebelah kiri kita lihat, ada gajah. Ya, ini gajah. Ya, ini gajah. Ini ada gajah ini di dalam mimpinya Dewi Maya, dia menyentuh perut atau rahimnya. Diceritakan dalam kisah beliau ini bermimpi yang sama selama 3 hari berturut-turut, selama 3 malam berturut-turut. Jadi kemungkinan beliau berpendapat bahwa kemungkinan ini bukan mimpi biasa, bukan bunga tidur. Jadi kemungkinan ini ada satu isyarat, satu apa. Ya. Jadi kebutuhan nextnya untuk next reliefnya,
ya, si ratu ini, si Dewi Maya ini, dia mempertanyakan arti mimpi, ya. Berikutnya, dia mempertanyakan arti mimpi. Lalu dia bertanya kepada bapaknya, kepada suaminya. Suaminya tidak mengetahui arti mimpi tersebut. Lalu dia bertanya kepada para penjaga atau kepada panglima, senopati, atau bertanya semuanya. Itu belum ada yang paham tentang apa sih arti mimpi tersebut. Sang raja kemudian dia mengundang satu orang. Ini teman saya, pemandu. Wahrsager ini apa ya, bahasa Jermannya Wahrsager, bahasa Indonesianya pengarti mimpi atau seorang ini. Ya. Dia menceritakan mimpinya. Ini ada seorang laki-laki sebelah kanan, ya, seorang laki-laki dengan dengan cambang yang besar, besar. Ya. Lalu si laki-laki ini menceritakan arti dari mimpi ini. Ya, dia lebih kepada sebagai fortune teller ya, dalam bahasa Inggrisnya fortune teller. Kalau bahasa Jermannya Wahrsager. Jadi ini dia mengartikan mimpinya. Diartikan oleh si Wahrsager ini, oleh fortune teller ini, bahwa raja dan ratu ini akan mendapatkan putra yang kemudian akan menjadi orang suci. Ada dua kemungkinan si putra ini akan menjadinya. Dia akan menjadi orang suci atau dia akan menjadi raja yang dijaya. Ya, jadi di sini digambarkan relief ini adalah pada saat raja dan ratu merasa puas atas penjelasan dari fortune teller ini, kemudian dia memberikan banyak sekali hadiah. Ya, banyak sekali hadiah diberikan kepada raja, dari raja kepada si fortune teller ini. Ini fortune teller di sebelah kiri. Kemudian pada di berikutnya relief-relief setelah ini adalah relief-relief kegiatan Dewi Maya selama masa kehamilannya. Selama masa kehamilannya, ya, ini ada banyak sekali relief-relief yang menceritakan di sini bahwa pada masa kehamilan seorang wanita, digambarkan dalam Candi Borobudur ini, sebaiknya banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan bijak. Nah, maka di sini digambarkan Dewi Mahasi Putri dengan dayang-dayangnya, dia memberikan hadiah, dia membantu orang miskin. Ya, ada beberapa relief yang menceritakan ini, ada 1, 2, 3, 4 relief, ya, sampai ya, ini sampai ada satu relief khusus ya, yang sangat menarik buat saya. Berikutnya. Relief pada saat Siddhartha, sebelum Siddhartha melahirkan. Jadi malam pada saat itu, kalau bisa kita katakan saat itu bulan Mei, pada malam bulan purnama. Pada saat itu bulan Mei, pada saat malam bulan purnama, pada saat itu akan kita lihat relief di sini bahwa tanpa kita duga bahwa semua hewan-hewan buas ya, itu keluar dari hutan dan dia ya, kita lihat di sini ada gajah, ada singa, ada ini. Dia semua mengarah kepada istana. Ini ada satu gerbang, gambarnya gerbang istana. Lalu ada ratu dan raja. Di belakangnya ada para militer menjaga. Nah, ini ada gajah, ada singa, ada apa. Nah, ini terjadi pada malam purnama di bulan Mei. Jadi ini seperti tanda. Nah, kalau kita bisa sebagai pemandu wisata, pemandu kita misalkan Kristen, tamu kita orang Kristen atau Muslim juga silakan, atau apapun juga. Ini ada satu cerita yang similar, satu cerita yang hampir sama sebelum Yesus meninggal, sebelum Yesus lahir, itu adanya bintang besar, atau sebelum Nabi Muhammad lahir pun adanya bintang besar. Ya, tadi sebelum Buddha lahir, ini juga ada satu kejadian alam yang aneh. Itu ada kejadian alam yang aneh. Makanya digambarkan dalam relief ini. Dalam relief ini terjadi pada bulan Mei dalam Purnama. Ya. Relief berikutnya menceritakan adalah pada saat sang ibu Dewi Maya sudah merasakan akan melahirkan, maka dia berpindah. Ya. Dia mengendarai kereta kuda. Dia berpindah ke arah dia mengendarai kereta kuda ke tempat melahirkan. Kalau mungkin dalam bahasa sekarang bisa dibilang dia berpindah ke rumah sakit untuk melahirkan. Melahirkanlah dia nanti di sana di rumah sakit. Jadi, relief berikutnya adalah pada saat Siddhartha dilahirkan. Ini satu relief yang sangat menarik sekali. Dibaliknya, karena proses melahirkannya Siddhartha juga sangat menarik. Jadinya, kalau kita ketahui zaman sekarang ada orang yang melahirkan normal biasa di tempat tidur, ada yang melahirkan di kolam renang, ada yang melahirkan sambil tiduran, ada yang melahirkan sambil berdiri. Nah, Dewi Maya ini dia melahirkan sambil berdiri. Ya, melahirkan sambil berdiri. Ya. Nah, itu. Nah, ada mungkin udah sebentar lagi ada jaringan. Nah ini, ya, Dewi Maya ini melahirkan sambil berdiri. Lahirlah anaknya.
lahirlah anaknya, berdiri juga sebagai anak ajaib seperti yang di fortune teller katakan, ya, di atas. Kemudian si anak ajaib ini bisa melangkah. Jadi 7 langkah pertama dari Siddhartha, di tapaknya itu tumbuh ada lotus, tumbuh teratai. Jadi ini teratainya. Ini teratai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah pohon ada satu kaki, yang kepalanya mungkin agak rusak. Nah itu adalah anaknya. Kalau yang di kanan, yang agak besar itu ibunya. Yang bawah ini adalah dayang-dayang yang membantu melahirkan. Ya. Dan ini adalah pohon bodhi. Jadi, dan ini Siddhartha, dia terlahir sebagai anak ajaib. Dia terlahir sebagai anak ajaib dan dia bisa melangkah. 7 langkah pertamanya, ya, itu di atas tapaknya itu tumbuh lotus, tumbuh teratai. Tapi sayang, produk relif berikutnya diceritakan, sangat sayang sekali, dalam cerita, 1 minggu setelah Dewi Maya melahirkan, beliau meninggal dunia. Ada satu teks cerita yang saya baca, beliau meninggal karena infeksi. Ya, saya tidak paham itu apakah betul atau tidak, tapi bisa diceritakan juga kalau wisatawan. Karena mungkin bisa jadi karena memang itu meninggal karena infeksi. Jadi, relif itu bisa jadi. Nah, di sini, di relif ini kemudian Siddhartha, keluarga ini memberi nama bayi yang baru lahir ini dengan nama Siddhartha. Dari Siddhartha dari keluarga Sakya. Nah, kemudian dikenal sebagai Sakya Muni. Artinya adalah permata dari keluarga Sakya. Jadi, nah kemudian di relif berikutnya, ini relif ini menceritakan bagaimana Siddhartha kecil hidup di kerajaannya. Nah, sang raja, sang ayah dari Siddhartha kecil ini, karena dia sudah diberitahu oleh fortune teller, oleh peramal, ya, bahwa anak ini akan menjadi orang suci nantinya, atau dia akan menjadi raja yang sangat dijaya. Keinginan orang tua, keinginan bapaknya adalah dia harus menjadi raja yang hebat. Jadi pada saat ini dia sangat protektif, jadi overprotektif menjaga Siddhartha. Jadi, even juga sampai dia masa remaja, pernikahan. Pada saat dia sudah remaja, pada saat dia harus menikah, Siddhartha ini belum pernah flirting, dia belum pernah pacaran, dia belum pernah keluar. Karena setiap kali dia keluar, jalanan itu akan dibersihkan. Nah, dibersihkan itu betul-betul dibersihkan harfiah, bukan secara harfiah aja, tapi betul-betul juga dibersihkan dari orang yang miskin, dari orang sakit, dari orang jelek, dari orang ini. Semuanya yang terlihat oleh Siddhartha adalah the best one, ya, the good one. Nah, semuanya itu disebutkan. Jadi ada relief, sebentar kita lagi cari reliefnya, yang ketemu. Atau pakai yang balik lagi ke struktur videonya, itu udah ada kita share. Jadi pada saat Siddhartha harus menikah, orang tuanya mengatakan bahwa ini waktunya untuk menikah, maka Siddhartha mencari, saya belum pernah pacaran Pak, saya belum nggak punya pacar apa. Lalu orang tuanya mengundang perempuan cantik, dia mengundang perempuan cantik, lalu diundang semua ke istana. Oke. Serah cincin di sini judulnya. Nah ini ada satu reliefnya di sini. Ya. Nah, reliefnya ini kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat reliefnya agak hitam sebenarnya. Yang nampak jelas adalah perempuan-perempuan yang oben-oben kalau bahasa Jermannya. Jadi atasnya tidak pakai apa-apa. Ya. Nah ini dia. Ada Siddhartha-nya ada di sebelah kanan. Duduk dia di atas, agak atas. Di sini oleh orang tuanya Siddhartha tinggal memilih saja perempuan mana yang dia sukai. Lalu ya dia diserahkan cincinnya, diserahkan kepada Dewi Gopa, salah satu wanita cantik yang diundang. Ya, cerita berikutnya adalah relief berikutnya adalah sangat menarik karena ternyata Dewi Gopa ini punya fans yang lain selain Siddhartha, karena Siddhartha menjadi fans. Nah, Dewi Gopa pun mempunyai fans yang lain, ada pangeran lain yang jatuh cinta kepada Dewi Gopa. Hanya karena Siddhartha lebih dahulu untuk meminang Dewi Gopa. Jadi dia merasa kecewa, lalu dia menantang Siddhartha. Nah, di sini ada satu relief diceritakan, ada satu orang laki-laki di depan sini yang menendang gajah. Dia menendang gajah di sini. Ya, coba ditendang gajahnya. Ini si pangeran ini, saya tidak dapatkan satu teks atau satu sumber siapa namanya, tapi dia adalah rival daripada Siddhartha. Dia menendang gajah, satu kali tendang gajahnya mati.
Lalu dia bilang, kalau memang Siddhartha lebih kuat, lebih dijaya daripada saya, tunjukkan kekuatannya. Kalau dia lebih kuat, dia boleh kawin dengan Dewi Gopa. Jadi di sini, disinilah satu relief ini menceritakan itu. Relief berikutnya, saya akan beralih ke relief berikutnya. Ini yang judul ya, yang tadi yang panah, yang panah. Oh, yang panah ada. Nah. Jadi sini Siddhartha harus menunjukkan kekuatannya dia. Dia harus menunjukkan kekuatannya dia. Dia harus buktikan bahwa dia jauh lebih kuat dibandingkan lawannya. Ya, kita coba cari reliefnya di sini. Coba reliefnya. Nah, karena Siddhartha sendiri banyak belajar tentang ilmu-ilmu Saktian, tapi dia mahirnya memang memanah. Ini agak similar juga, ini agak paralel ceritanya dengan hampir sebagian besar yang kita pahami dalam konsepsi Islam, bahwa dulu zaman-zaman dulu itu memanah itu sangat perlu untuk dipelajari gitu. Nah, ada di tengah, adanya di tengah, ada di pojok. Belum sampai sini. Ya. Sebentar kita harus cari pakai Google Street. Mungkin di jaringan ini, jaringannya ada delay. Ya. Nah, di sini Siddhartha akan menunjukkan kemampuannya. Nah, ini. Ya, Siddhartha menunjukkan kemampuannya di sini. Dia ambil busurnya, lalu dia keluar dari istana bersama-sama dengan rivalnya. Lalu dia sampai di suatu daerah, satu tempat, ya, dataran. Lalu dia melihat 7 pohon palem atau pohon kelapa sejenis seperti itu yang tumbuh saling berjejer. Nah, lalu seperti Robin Hood, nah, dia seperti lagi dia reliefnya teman-teman. Ini di atas, belakangnya paling atas. Sayang tidak buka ini, bisa lebih jelas mungkin. Ya. Nah, ini seperti Robin Hood sebetulnya untuk mendapatkan cinta, atau seperti Arjuna untuk mendapatkan cintanya dia mesti menunjukkan kekuatannya. Makanya ini ada Siddharthanya, lalu dia ambil busurnya dan dia panah 7 pohon ini cukup besar, ini diameter batangnya pun cukup besar di sini. Jadi, tapi satu kali tarik, satu kali tembak, panahnya sudah bisa menembus 7-nya. Jadi untuk mendapatkan cinta seorang perempuan, kebahagiaan memang perlu perjuangan di sini ceritanya. Inilah Robin Hood dari Borobudur. Inilah yang jadi judul cerita. Robin Hood dari Borobudur. Semuanya, ya akhirnya ya, mereka bisa menikah dan si rival ini merasa takluk, ya, dan akhirnya mulailah kehidupan baru dari Siddhartha sebagai suami istri yang hanya tinggal di istana, ya. Tinggal di istana. Menurut satu cerita kisah, mereka mendapatkan satu anak laki-laki namanya Rahul atau Rahula. Ya. Pada saat mereka tinggal di istana ini, mereka merasa bosan, merasa ini, walaupun mereka mendapatkan yang selalu yang terbaik, Rhyme. Nah, sampai suatu saat pada Siddhartha ini melakukan perjalanan keluar. Ada satu yang keluar yang ketemu dengan orang sakit. Jadi pada saat Siddhartha keluar melakukan perjalanan, tiba-tiba dia tanpa ada persiapan di sini sebelah kanan pojok ini, nah, itu akan ketemu, tiba-tiba dia ketemu dengan orang sakit ini, ya, satu orang sakit, ya. Lalu dia ketemu dengan pengemis, ya. Lalu dia ketemu dengan orang mati. Nah, ini pengemis, ya, dikira ketemu dengan pengemis, ya, ini. Nah, ini pengemis. Lalu sebelahnya ini ada orang sakit. Ya, relief sebelahnya ini adalah relief tentang dia bertemu dengan orang sakit. Ya. Lalu relief berikutnya adalah dia bertemu dengan orang mati. Dia bertemu dengan jenazah. Dia bertemu dengan jenazah. Jadi, dan 3 hal inilah yang menggugah Siddhartha, menggugah kesadaran Siddhartha. Nah, selama ini yang dia alami, yang dia lihat adalah the best one. Tidak ada dia melihat orang sakit, apalagi dia melihat orang miskin. Melihat orang mati pun dia juga tidak, jarang sekali dia lihat. Jadi akhirnya ini jadi pertanyaan besar. Inilah yang menggugah kesadaran Siddhartha. Lalu dia bertanya, apa ini? Ini adalah orang mati. Pojok ini, relief yang pertama di pojok ini adalah tentang orang meninggal. Ya. Jadi akhirnya dia bertanya di sini, apa itu semuanya? Lalu para penjaganya, para pengawalnya mengatakan bahwa
itu adalah kehidupan. Dalam kehidupan bahwa kita tidak selalu sehat, kita bisa sakit, kita tidak selalu kaya, tidak selalu mampu, kita juga bisa miskin. Lalu kita mati, meninggal. Setelah meninggal, selanjutnya apa? Nah, kembali lagi ke dunia tadi, dunia awal, dunia kamadati. Setelah meninggal, kita akan dilahirkan kembali sesuai dengan dharma, semua sesuai dengan amal kita. Kalau kita berbuat baik, banyak kita akan dilahirkan sebagai makhluk yang lebih baik. Kalau kita berbuat jahat, kita akan dilahirkan sebagai makhluk yang lebih rendah lagi. Lalu terus saja life of cycle-nya terus mengalir seperti ini, maka lalu Buddha atau Siddhartha mengatakan bahwa kalau kayak gitu hidup adalah samsara. Kalau gitu adalah hidup kesengsaraan. Makanya satu ajaran pertama dari Buddha adalah dalam bahasa Jerman, das Leben ist Leiden. Jadi hidup adalah sengsara. Jadi lalu bagaimana kita menghentikan kesengsaraan ini? Maka pada saat itu dia bertemu dengan orang keempat. Orang keempat yang dia temui dalam perjalanan itu adalah orang pendeta Hindu. Ya, Buddha kan belum ada saat itu ya, belum eksis. Jadi dia bertemu dengan seorang pendeta Hindu. Saya aja di sini dulu. Jadi bertemu dengan pendeta Hindu, lalu bertanya siapa dia? Dia adalah seorang pendeta Hindu. Orang ini dapat membantu kita untuk menghentikan life cycle-nya ini. Jadi hanya dengan bantuan pendeta-pendeta lah kita akan dapat menghentikan kesengsaraan kita. Nah ini sebetulnya kalau kita sebagai pemandu wisata dalam cerita itu kita bisa masukkan interpretasi kita sebetulnya bahwa perbedaan antara Hindu dan Buddha adanya di sini. Karena kita ketahui juga Buddha adalah spalt atau Buddha adalah bagian daripada Hindu. Kalau mau kita perbandingkan adalah seperti Protestan terhadap Katolik. Jadi si Protestan yang protes ke kondisi dari Katolik gitu. Nah, Buddha pun sama, dia protes terhadap sistem yang ada di Hindu. Karena dalam Hindu hanya melalui perantara, melalui para pendeta dia bisa mencapai kesempurnaan, menghentikan siklus hidup. Makanya di sini Buddha tidak setuju. Kalau gitu saya akan menolong manusia Hindu yang berada di dunia bawah untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup atau dapat menghentikan life of cycle-nya. Untuk mencapai itu, di sini ada satu relief ya, menarik sekali, ada orang naik kuda. Nah, yang naik kuda ini adalah Siddhartha. Untuk mencapai tujuan itu, Siddhartha mau tidak mau harus keluar dari istananya. Dia harus keluar dari sangkar emasnya. Makanya dia minta izin ke, ada reliefnya di situ, tentang izin dia ke orang tua, lalu izin ke istrinya, izin ke keluarganya. Itu tidak dapat izinnya. Makanya dia diam-diam dia kabur dari istana, dia pakai kuda dia. Dia pakai kuda kabur. Nah, sampailah dia di satu pendeta. Dia ingin belajar. Nah, satu pendeta. Dia sampai satu pendeta, lalu dia lepaskan jubah kerajaannya. Ini relief berikutnya ya. Relief berikutnya itu sampai satu pendeta. Nah, lalu dia lepaskan jubah kerajaannya, lalu dia pakai baju pendeta, baju yang sangat sederhana. Dia sangat sederhana. Lalu dia belajar hidup sebagai apa ya? Sebagai kehidupan seorang pendeta dalam bahasa Jerman sebagai asket. Jadi hidup di sini dia belajar. Dia belajar tentang jati diri dia belajar tentang kehidupannya. Dia belajar dari satu orang pendeta ke pendeta yang lain. Nah, relief berikutnya ini menceritakan perjalanan dia dalam mencari jati diri, dalam mencari pencerahannya. Kemudian dalam perjalanan ini dia banyak juga diganggu, ada bidadari datang, lalu ada istrinya datang. Nah, sudah ada bilang balik lagi ke istana. Nah, tapi ada juga dukungan dari para dewa-dewa. Nah, di sini digambar semua dari relief ini, ya, lalu dia sampai suatu keputusan, saya tidak akan mendapatkan apa yang saya maui kalau saya hanya semata-mata belajar dari seorang pendeta. Dia keluar dari jubah pendeta itu, dia akan mencari sendiri. Dia sampai dia di suatu tempat, lalu dia bermeditasi di bawah pohon bodhi. Ya, dia bermeditasi di pohon bodhi. Dalam satu teks yang pernah saya baca, itu Siddhartha ini dia bermeditasi dengan dua cara. Cara pengableng. Ya, ngableng itu dia tidak makan dan tidak minum. Dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Nah, tidak makan selama 40 hari, tapi dia tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Kemudian dia bermeditasi ya, dengan cara yang berbeda. Bermeditasi dengan dia memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan fisiknya, secara minimum, secara cukup saja, tidak berlebihan. Jadi, nah pada saat dia melakukan nah makanya ada ajaran agama Buddha hidup itu cukuplah hiduplah dengan cukup,
tidak terlalu berlebih. Kaya boleh, memang kalau mau kebutuhannya banyak boleh kaya, tapi cukuplah kehidupannya. Nah, jadi, ini ada satu relief di sini. Ini relief yang saya sayang banget, sebelah kanannya ini ada tiang. Ini juga terjadinya adalah bulan Mei. Juga di Purnama, di malam Purnama bulan Mei. Ini pada saat Siddhartha mendapatkan pencerahan. Cirinya apa? Cirinya adalah dari mahkota yang di atasnya, lalu dengan tangannya itu sudah mencapai ke bumi Sparsamudra. Jadi kita ini sudah para demons semua ini roh-roh jahat, pengaruh-pengaruh jahat yang mencoba membunuh, mempengaruhi dengan panah semuanya. Tapi mahkota kebijaksanaan, mahkota ini sebenarnya melindungi Buddha dari itu semua. Ini adalah pencerahan. Nah, sejak saat Siddhartha bernama Buddha. Sejak saat ini Siddhartha bernama Buddha. Jadi tidak dia memakai nama Siddhartha, tetapi memakai nama Buddha. Ya, Buddha artinya adalah orang yang mendapat pencerahan. Jadi relief berikutnya adalah, ini sudah satu putaran ya teman-teman. Saat Siddhartha memberi pelajaran atau pengajaran kepada masyarakat sekitarnya. Berikutnya, sampailah kita pada relief yang terakhir di Lalita Vistara ini. Itu pada saat Siddhartha memberikan khutbah besarnya di Benares. Ya. Ini adalah pada saat, ini sebelah kanan. Ya, tadi kita memulai dari sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kanan. Ini adalah pada saat Siddhartha memberikan khutbah muridnya, lalu ada para angels, malaikat, atau para dewa-dewa yang mengiringi khutbahnya Siddhartha. Jadi ini tentang Lalita Vistara. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga menginterpretasikan ini. Dan ini interpretasi seperti ini bisa diterapkan juga. Intinya adalah apa? Kekuatannya adalah banyak materi yang kita kuasai. Jadi ini adalah kalau kita interpretasikan, kita ada di tingkat kedua namanya rupa dhatu. Yang di bawah adalah kama dhatu, di mana dunia itu adalah dunia sebab akibat, tidak ada jalan keluar. Nah, di sinilah Siddhartha memberikan jalan keluar. Makanya disebut adalah dunia bentuk. Kama dhatu, rupa dhatu itu dunia yang terbentuk. Dunia ya sudah ada bentuknya. Rupa dhatu, dunia bentuk. Ya. Sudah ada jalan keluarnya, sudah ada petunjuknya. Sudah ada petunjuknya untuk mencapai kesempurnaan. Jadi kalau ada sekarang kalau kita sudah belajar tak kenal maka tak sayang, kita sudah mengetahui sejarah kehidupan Buddha. Ya. Nah, kalau kita mau baca yang di bawahnya, kita mesti keliling lagi satu putaran. Kalau kita mau baca lagi yang di sebelah kirinya, di belakang kita, itu ada 2 seri juga. Ada relief di atas, ada relief di bawah, itu Jata Kamala. Setiap seri kita mesti keliling satu putaran. Nah, jadi kalau semuanya mau kita lihat dengan seksama, itu kita mesti 4 kali putar. Satu sisi itu panjangnya sekitar 100 meter. 4 sisi 400 meter kali 4 1,6. Jadi kalau satu lantai saja kita berjalan sekitar 1,6 km kalau semua melihat. Kalau sampai atas totalnya kita berjalan sekitar 7 km. 6 sampai 7 km. Itu kalau kita mau lihat semuanya. Jadi, kalau ini kita sudah selesai untuk melihat yang rupa dhatu, kita naik. Kita sudah memberikan juga bicara kepada orang lain, maka kita boleh naik ke nirwana. Nah, kita naik ke nirwana, kita naik ke nirwana, kita sampai di daerah peralihan dulu. Ya, sebentar lagi di laptop saya sudah ada gambarnya, mungkin masih jaringan ini. Oke. Nah, daerah peralihan ini itu dicirikan satu sisi bentuknya segi 4. Ya, satu sisi bentuknya segi 4. Sisi berikutnya lingkaran. Ya, sisi lingkaran. Segi 4 ada simbol daripada kehidupan manusia. Ya, lingkaran adalah simbol daripada kehidupan keabadian, surga. Makanya kehidupan manusia ini segi 4. Kenapa? Karena ada akhir, ada pojok. Entah hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, tapi ada akhirnya. Kalau yang lingkaran, hidupannya abadi. Okelah, sampailah kita ke nirwana. Nah, nirwana ini dalam konsepsi di Borobudur Buddha ini dibagi 3. Oke. Dibagi 3, sorry. Ya. Ya, kita bisa lihat dari yang stupa-stupa ini ada yang lingkarannya berbentuk diamond, berbentuk apa sih namanya nih? Jajaran gejang wajik, dan lingkarannya yang berbentuk kotak segi 4.
Ya, berbentuk segi 4. Nah, kelihatan ini. Nah, yang berbentuk wajib ini namanya nirwana. Namanya nirwana, tingkatan paling rendah dari nirwana. Tingkatan kedua adalah parinirwana. Lalu tingkatan yang paling tinggi adalah mahaparinirwana. Nah, orang yang baru naik di sini itu tinggal di tingkatan yang nirwana ini. Ini adalah wajib. Kenapa wajib? Itu simbol daripada kestabilan. Jadi jiwa kita, walaupun kita sudah berhak masuk ke nirwana, jiwa kita masih belum stabil, kita punya bawah. Maka masih ada kemungkinan kita untuk turun ke bawah lagi, kembali. Kalau tingkatan yang kotak, itu simbol daripada kestabilan, stability. Kita di puncak yang utama. Apa yang puncak utama? Ini yang paling utama. Jadi mahaparinirwana. Kira-kira teman-teman seperti itu gambaran daripada Candi Borobudur. Saya bacakan Candi Borobudur ini. Ya, ini cukup menarik sebenarnya, teman-teman. Ya, dari oke. Jadi inilah yang disebut mahaparinirwana. Sampailah kita di puncak nirwana. Di atas sarnar itu ada Blitzableiter, penangkal petir. Ada penangkal petir itu baru ya, dulu setelah restorasi kedua itu terpotong. Nah, itu karena kena petir. Ini tingginya Borobudur itu 42 meter. Karena ini terpotong, jadi Borobudur sekarang punya tingginya 35 meter. Ya teman-teman semuanya, itulah tur kita di Candi Borobudur. Sekarang kita turun ya, kita turun kembali ke arah jalan kaki, kita ke arah bus. Nah, di sini ada satu lagi ingin saya tunjukkan bahwa ada batik prasasti sejarah Candi Borobudur yang kedua. Nah, ini ada batik prasasti ada di sini. Itu ada terdapat daftar negara-negara yang membantu restorasi Borobudur ini. Kemudian juga ada juga batu Persia di restorasi ini ditangani oleh kita Soeharto. Maju. Oh, kamu lupa mobil. Ya, kita sampai kedua. Di sini kita juga sudah harus serahkan kembali sarung-sarung yang tadi kita dapatkan. Lalu kita sampai, kita harus kembalikan sarung. Kita sampai di parkiran lagi. Dan kita kembali lagi ke Jogja atau kembali ke tempat, untuk melanjutkan ke kunjungan yang berikutnya. Oke teman-teman, itulah materi yang tur kita tentang Borobudur ini. Mudah-mudahan dari pemaparan ini teman-teman bisa dapat gambaran bahwa teman-teman bisa membuat interpretasi yang menarik, bukan hanya dari yang saya tadi, karena gambaran ini tentang candi ini sangat banyak sekali mungkin ada sumber-sumber cerita. Ya, di sini nih Borobudur ya udah sampai ke Mahanirwana. Aplikasikan juga sayang ya. Oke, untuk Rian, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa di session kedua ya harian ini. Betul. Oke, saya kembalikan ke moderator. Mangga Kang Caca. Terima kasih semuanya. Oke. Bisa di mute semua, di-unmute semuanya? Cis, tolong di-unmute. Oke. Wow, begitu dahsyatnya ya informasi dan narasi dari seorang Robin Hood Jabar. Yaitu kenapa diambil judulnya Robin Hood. Nah, ini ada hubungannya dengan ini coba tanya kita ada Bang Rian ini kita juga sebagai yang pertama Pak ya. Nanti kita mau dijawab dulu atau mau dikumpulin dulu? Boleh dijawab dulu biar ini. Oke, baik silakan Pak. Oke, terima kasih Tasya untuk pertanyaannya. Memang sebagai guide bagaimana kita berinterpretasi ke jalur sesuai proses gitu ya. Jadi memang semuanya dalam hal melakukan pemanduan itu yang terpenting adalah persiapan. Yang terpenting persiapan. Dalam persiapan itu yang mesti kita siap betul-betul sampai materi apa yang mau kita interpretasikan, berapa lama waktu yang kita perlukan, jadi teks bantuan apa yang kita perlukan, daftar pustaka apa yang kita perlukan. Jadi data-data ini yang itu yang mesti kita siapkan. Interpretasi kita boleh, tapi tidak boleh liar. Interpretasi boleh, ya, tapi tidak boleh liar. Kita bisa bilang Borobudur ini cuman batu aja, kok nggak ada apa-apanya gitu. Atau siang campur sambal si sambal
Halo? Oke, kan? Borobudur adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Itu lalu ada lagi dibilang bahwa keraton Ratu Boko adalah peninggalan dari Ratu Bilqis. Itu adalah menurut saya interpretasi yang liar gitu. Karena apa? Karena konteks waktunya saja sudah berbeda. Jadi Tasya bagaimana caranya persiapannya? Persiapannya baik, lalu banyak materi yang mesti dibaca. Mesti wajib dibaca. Mesti Tasya mesti banyak sekali referensi yang mesti tanya Tasya. Jangan malu atau jangan ragu untuk membaca. Ya, Tasya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, siapa ini? Rian? Oke, langsung aja ya. Ini ada pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan kedua ini dari saya, bentar dulu. Nah, ini Tasya. Oh, ini dari Rizik. Dari Rizik bertanya, selamat siang menjelang sore Pak. Terima kasih atas pemaparannya Robin Hood. Saya ingin bertanya, melihat relief-relief yang ada di Candi Borobudur, berarti apakah peristiwa Siddhartha Gautama ini terjadi di Indonesia ataukah di negara lain? Rizik, ini Candi Borobudur relief-relief itu berdasarkan kitab agama Buddha. Dan kita ketahui agama Buddha berasal dari India. Jadi itu tidak terjadi di Indonesia. Itu terjadinya berdasarkan kitab sucinya, kitab yang ada di kitab agama Buddha. Gitu. Jadi, apakah pembentukan agama Buddha itu berawal dari Indonesia? Tidak. Agama Buddha ini dibawa oleh para pedagang India. Jadi dia berasal dari India. Nah, terus dikarenakan semua peristiwa itu digambarkan jelas di dinding Candi Borobudur. Iya, itu dia kelebihannya. Itulah yang bisa menjadikan atau yang berpendapat bahwa Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia. Bagaimana caranya ya Wangsa Selendra bisa membangun Candi Borobudur dengan cerita yang sangat detail? Caranya ada yang ini ya, caranya itu ada dua cara sebetulnya yang saya pernah baca. Ya, bagaimana suatu wangsa itu membangun candi. Jadi ada satu cara yang candinya blok-blok batunya itu diletakkan, ditumpuk dulu, lalu di sekitarnya ditimbun pakai tanah, semua, lalu mulai dari atas itu mulai dipahat, selesai dia turun, tanahnya dibuka. Selesai ke bawah lagi, selesai dibuka lagi. Ya, selesai dibuka gitu. Sampai di paling bawah. Itu cara teknik pembuatan candi. Itu yang satu. Nah, yang kedua adalah setiap blok candinya, blok batunya ini itu dipahat dulu, lalu diletakkan, samakan, dijejerkan gitu. Borobudur ini yang mana? Wah, saya juga nggak tahu, itu belum nggak ada teksnya gitu. Nggak ada Borobudur ini yang mana caranya. Tapi kemungkinan besar caranya adalah batu-batunya disusun dulu, lalu di sekitarnya dipasang pasir, bikin bukit lagi, pasang pasir, dari atas mulai dipahat. Selesai, pasirnya digeser, selesai ke bawah. Oke, Wangsa Selendra membangun. Bagaimana caranya ya Wangsa Selendra bisa membangun Candi Borobudur? Ini dia. Coba kalau 100 tahun Candi Borobudur dibangun, ya berarti Wangsa Selendra sebagai pemandu wisata kita bisa bilang Wangsa Selendra dulu adalah kerajaan yang sangat maju sekali. Karena untuk membiayai candi selama 100 tahun, pembangunan candi selama 100 tahun, biaya berapa? Lalu untuk logistik si pembangun candinya aja berapa? Sementara lalu untuk menyiapkan makanan untuk warganya, rakyatnya, berapa? Berarti dulu Wangsa Selendra itu sangat kaya. Berasnya pasti banyak, telurnya pasti banyak, dagingnya pasti cukupi pastinya. Kan tidak mungkin dia tidak ada uang, tidak ada beras gitu. Ini oke. Jadi semuanya Rizik cerita ini lebih dulu sebelum candi dibangun.
Ya, oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Dari Oke, selanjutnya, Pak. Ya, silakan Rian. Kita lihat lagi chatnya. Punten yang lain boleh di mute dulu. Oke, tadi dari Rizi ya. Terima kasih Rizi. Oke, selanjutnya dari Pak Toto. Oh, izin live duluan, boleh. Dari Kang Habib, nih mau bertanya. Ya. Maaf kalau mungkin kurang jelek sinyalnya. Untuk ketinggian dan luas Candi Borobudur, Pak Dikin, kira-kira Ya. itu berapa? Terus juga arti kata arupa datu itu artinya apa kan itu? Oh. Jadi kalau luasnya bisa dibayangin aja. Satu sisi yang paling bawah, satu sisi yang paling bawah itu panjangnya 123 meter. 123 meter, lalu ada juga sisinya yang 119 meter. Jadi tidak betul-betul bujur sangkar setelah direnovasi ini. Tingginya sekarang 35 meter, 35,5 meter. Ya. Lalu yang arupa datu, karena tadi yang di bawah itu kamadatu, lalu arupa datu, dunia bentuk. Arupa datu adalah dunia tanpa bentuk. Dunia tanpa bentuk artinya adalah nirwana, artinya adalah surga. Artinya betul. Oke, kita mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Oke, ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sodikin, Epul. Mangga. Oh, Epul, mangga Epul. Boleh langsung tanya, ngomong aja ya kalau chat kepanjangan. Moderator boleh nggak? Moderator boleh nggak? Boleh nggak? Mangga, dipersilahkan. Mangga, ayo. Oke. Jadi gini Pak, ini berhubungan dengan teknik guiding ya di Borobudur. Karena kalau saya pribadi untuk menjelaskan hal sedetail itu mungkin butuh waktu berapa puluh tahun ke depan gitu ya. Karena jujur aja saya kemampuan otaknya itu untuk mengingat informasi yang sedetail itu sangat lumayan susah gitu ya. Nah, kalau misalkan saya guiding nih, kebetulan misalkan tidak ada local guide sama sekali di Borobudur gitu ya. Nah, teknik yang paling bagus ketika saya harus membawa tamu saya sendiri berkeliling di Borobudur gitu ya, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Nah, tekniknya seperti apa nih supaya tidak terlalu kelihatan blow on lah kasarnya gitu Pak? Oke, Mungkin ada tekniknya kasih, gitu. Ya itu Pak Sodikin, ya. Terima kasih. Jadi kalau teknik yang biasa kita pakai aja, karena kan teknik yang biasa kita pakai adalah teknik textbook kan. Biasa kita pakai textbook. Jadi apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah kita baca, lalu kita sampaikan lagi kan. Nah, yang sudah kita baca, sudah kita sampaikan kan pasti isinya cuman sejarah singkat, lalu restorasi, lalu data-data yang fact and date sih gitu ya, tingginya Borobudur, jumlah batunya, apanya, jumlahnya itu yang data-data saja. Lalu, nah sebetulnya kalau untuk meningkatkan kualitas kita lah di mata tamu, kredibilitas kita di mata tamu, Apple bisa menghafal setiap satu relief di satu sisi saja sebagai patokan saja. Ya, setiap relief satu relief di satu sisi, mungkin di sisi timur, sisi barat, sisi utara, sisi selatan. Nah, sisi ini, nah itu sudah katakan bahwa kalau saya harus mencetakkan seluruh relief, sepanjang hari lah saya ada di sini. Gitu. Saya akan ciptakan satu relief, itu kan lebih mudah. Nah, relief yang mana yang relief yang utama-utama saja. Misalkan tadi tentang mimpinya Dewi Maya, lalu tentang lahirnya, lalu juga tentang dia kabur gitu kan, lalu tentang dapat pencerahan. Nah, inilah gitu. Nanti kan secara global bisa disimpulkan sendiri ceritanya. Oke. Tapi tetap diajak sampai ke level. Kalau mau jadi lebih karena kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan guide lokal itu cerita reliefnya tidak lengkap dan bahkan hanya satu lalu dia langsung naik ke atas. Nah, dia langsung naik ke atas. Jadi itu kebanyakan guide lokal seperti itu. Nah, kalau saya biasanya kalau saya bawa sendiri, ya, jadi ada sesuatu yang didapatkan lebih dari wisatawan gitu. Jadi kredit point buat kita juga.
Oke, oke. Terima Oke. kasih Pak. Mangga, terima Penjelasannya. kasih. Yuk. Mungkin ada yang mau lagi? Silakan. Ada lagi Pak, ini Pak masih ada 15 menit ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan dari Olin Sagara to everyone. Oh, Nah ini Pak, kenapa cerita di setiap candi itu dimulai dari sebelah kiri pintu masuk Pak? Apa maknanya kira-kira? Terima iya. kasih. Iya, Olin. Tadi maknanya emang tadi yang disebutnya adalah pradaksina. Karena ini jadi suatu pakem. Dari sudah menjadi suatu pakem. Jadi seperti maknanya itu seperti bahwa jalur kehidupan kita itu memulai dari kiri ke kanan lalu kembali lagi ke titik awal gitu. Bahwa pakemnya adalah kita melakukan pradaksina. Kita semua berputar sama di India juga kalau kita perhatikan. Nah, ini asalnya dari India. Ya, kalau sekarang kita perhatikan dalam pernikahan India, dia selalu berputar. Dia berputar tidak ke kanan tapi berputar ke kiri. Ya, digunakan api. Jadi si Borobudur sendiri atau candi-candi di kita itu pada akhirnya memang nanti percampuran antara budaya India dengan budaya kita. Nah, jadi tapi budaya Indianya masih masuk. Nah, namanya itu pradaksina, itu pakemnya seperti itu, Olin. Ya, pakemnya seperti itu. Nah, maknanya itu adalah memang jalur kehidupan kita putar. Jalur kehidupan kita berputar dari awal balik lagi ke awal lagi gitu. Dunia juga berputarnya ke kanan, tidak ke kiri. Bumi kita berputar ke kanan juga, tidak ke kiri juga. Oke? Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sodikin. Buat teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Oke, ini nih. Ada dari Kang Habib. Oke, terakhir ya. Karena sebentar lagi akan mati nih sepertinya. Oke, terima kasih juga Olin. Oke, dari Kang Habib nih Pak. Satu lagi, Kang Rian. Kenapa tadi Om Dikin sampaikan bahwa kala Jawa Tengah sama Jawa Timur berbeda? Berbedanya seperti apa sih? Iya, Habib, jadi kita tidak membahas Borobudur lagi ya, karena dalam era gitu ya, era Candi Jawa Tengah itu era candi-candi yang sebagian besar dibangun sebelum Mahapralaya. Jadi sebelum Mahapralaya di Jawa Tengah itu sebelum Merapi meletus. Catatan dari dari para geologis, Gunung Merapi itu meletus besar di tahun 1006. Jadi tahun 1006 Merapi itu meletus. Nah, setelah akibat dari letusan Merapi itu banyak sekali kebudayaan Hindu dan Buddha yang ada di Jawa Tengah akhirnya punah, tidak punah sekali tapi akhirnya berpindah. Karena memang daya dukung alamnya saat itu tidak mendukung. Ya. Karena apa? Karena mereka adalah agraris, mereka hidup dari pertanian. Dengan akibat letusan gunung berapi, untuk waktu 7 sampai 10 tahun ke depan, daerah tanahnya itu tidak bisa ditanami. Ya. Tidak bisa ditanami. Jadi akhirnya mereka berpindah ke arah timur. Nah, ke arah timur ini perbedaannya justru kalau kita melihat dari bentuk candinya hampir mirip, dari bentuk dari penggunaan batunya, materialnya juga hampir mirip. Ya. Yang membedakan adalah reliefnya. Nah, Candi Jawa Timur reliefnya itu lebih kasar atau bentuknya lebih tidak proporsional dibandingkan di candi-candi di Jawa Tengah. Itu ada satu pendapat bahwa candi-candi di Jawa Timur dibangun oleh petata yang menata batu ini, membuat relief ini, sisa-sisa dari orang-orang yang masih hidup setelah Mahapralaya itu. Jadi sebetulnya yang memahat candi, yang the first class-nya, kemungkinan mereka meninggal terkena bencana. Jadi yang penerusnya di Candi Jawa Timur, nah, kalau kita bisa lihat candi-candi Jawa Timur yang candi suku atau candi Ceto saja, itu reliefnya kurang bagus. Apalagi kalau kita masuk ke candi yang di Kediri sana, Candi Surowono, Candi Ana, itu bentuknya kayak wayang gitu. Kemungkinan ada di situ. Yang membedakan lagi adalah Candi Jawa Tengah, candi-candi Jawa Tengah, candi utamanya, untuk candi Hindu utamanya ya, karena ini Borobudur Buddha, candi utamanya itu selalu letaknya di tengah. Sedangkan Candi Jawa Timur, candi utamanya itu letaknya selalu paling belakang.
Kayak Candi Penataran, candi utamanya pasti letaknya paling belakang. Di depannya ada Candi Apit, ada Candi Angkat Laut, lalu berikutnya candi utama. Sama dengan Candi Ceto juga, ya. Candi Suku juga sama. Candi utamanya letaknya paling di belakang. Itulah bedanya ya, Habib ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sodikin. Kita akan sebelum ditutup, kita akan bacain kesimpulannya tentang apa materi yang sudah dipaparkan sama Pak Sodikin selama kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ini. Nah, jadi kita kasih juga ke Pak Caca yang sudah menulis kesimpulan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sodikin. Silakan Pak Caca di unmute. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Masih ini ya, masih semangat ya. Ya, semangat dulu. Saya pun sempat bertanya-tanya kenapa judulnya Robin Hood di Borobudur. Ternyata alhamdulillah rasa penasaran kita sudah terjawab. Berarti di sini pun ada Borobudur versi Robin Hood versi Borobudur. Adapun saya sebagai moderator, terima kasih teman-teman yang masih mengikuti virtual tour ini. Akan sedikit saya bacakan tentang kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi materi Robin Hood di Borobudur ini. Ini kesimpulan sebagai berikut. Jadi objek wisata apapun kalau dikemasnya secara profesional dan terarah itu akan membuat pengunjung atau user kita merasa ada di dalamnya. Dan yang kedua, artinya dibutuhkan pengetahuan ekstra. Sekali lagi terima kasih, salut buat Bang Dikin. Dan yang lain, khususnya yang berhubungan dengan profesi kita. Jadi bisa dikatakan, dunia profesi kita itu bukan lecturing, tapi lebih ke interpreting, dan juga lebih ke entertaining. Jadi kurang lebih kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam virtual tour ini kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang kita bisa simpulkan. Kita kembalikan lagi ke host. Terima kasih, semangat dan salam pramuwisata. Terima kasih banyak untuk Pak Caca, luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan sampai teman-teman ini puas sampai di sini, karena masih banyak mau share. Jadi kalau sekarang kan, kalau dulu Monday sharing ya, kalau sekarang mau sharing. Nah, sekarang kita ganti teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti mungkin minggu depan akan ada pembahasan lagi ya tentang mau share dengan materi-materi lain, dengan pemateri-pemateri yang lain. Jadi silahkan teman-teman ditunggu dan dicek di Instagram kita ataupun di WA grup kita untuk acara-acaranya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sodi. Bikin Pak Caca, banyak Bapak, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini ya. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum saya tutup saya akan promosikan nanti sore teman-teman bisa habis ini ada yang namanya ITGA, Indonesia Tour Guide Academy, yang akan dibahas oleh Kalino dan juga tim dari ITGA. Jangan lupa teman-teman juga ikutin ya acara tersebut di webinar. Bisa menambah ilmu dan wawasan untuk teman-teman. Waktunya pandemi ini tidak hanya kita bermalas-malasan, tapi juga untuk upgrading, ya kan? Oke, sebelum kita tutup, teman-teman, kita akan foto dulu. Foto dulu. Lihat ke kamera semuanya. Ya. Kameranya di-on-kan semua. Kameranya di-on-kan semuanya. Hilangkan dulu itu bawangnya ya. Gitu Bu, siap. Oke, siap. Kita foto dulu. Bawang. Bisa difoto ya. Om Dadang, agak dinyalain katanya. Gelap soalnya. Lagi nyala.
Gelap. Dadang, boleh Dadang. Malik kali itu. Oke, siap. Teman-teman, lihat ke kamera semuanya. Dalam hitungan ketiga, silakan Fitri untuk di screenshot ya. Kang Denny, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Pemirsa, bentar dulu ya. Tahan senyumannya semuanya. Senyum dulu. 1, Senyum. 2, 3. Tahan dulu ya, kakak. Tahan dulu. Tahan. Tahan dulu. Tidak. Gak ada gacai. Tak naon, Nak? Udah beres ini. Oke. Sip. Terima kasih banyak semuanya sudah mengikuti. Ditunggu mau share selanjutnya. Saya Rian, selaku host dan juga ya. Tolong diminta buat teman-teman bilang komennya, feedbacknya untuk kebaikan Moser ke depan, saran dan kritiknya bisa lewat mana Rian? Oke, untuk teman-teman kalau misalkan ada komentar apa yang mau dibahas mungkin, terus juga tentang saran dan kritik, boleh nanti teman-teman bisa isi nanti form yang akan kita buat teman-teman ya. Nanti kita akan buatkan formnya, silakan teman-teman bisa diklik linknya dan isi komentarnya di situ. Dan apa kira-kira materi selanjutnya yang akan dibahas ya. Oke, terima kasih banyak Bapak semua. Sekali lagi aja. Sekali lagi aja. Yang sekali lagi boleh. Silahkan, ayo. Kedua senyum ya. Yuk, 1, Yes, bawangnya 2. dihilangkan dulu semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Oke, sempurna. Thank you so much. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Rian, Pak Sodikin, Pak Caca, pamit undur diri. Sampai jumpa di mau share selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bu? Waalaikumsalam.